Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. Kadang, takdir mempertemukan dua jiwa yang terluka untuk saling menyembuhkan. Seorang bocah pemulung menemukan bayi di antara tumpukan sampah, dan sejak saat itu, hidupnya tak pernah sama lagi. Langit di atas kota itu tak pernah benar-benar cerah untuk anak-anak seperti Dika. Awan abu-abu menggantung seperti beban di pundak kecilnya yang belum semestinya memikul beratnya dunia. Saat teman seusianya duduk manis di ruang kelas atau bermain di halaman rumah, Dika sudah berkeliaran sejak fajar menyingsing, mengais sisa-sisa kehidupan dari tumpukan rongsokan. Hari itu, tubuhnya basah oleh peluh, kaos lusuhnya menempel di kulit, dan langkahnya lelah menelusuri jalanan sempit di pinggiran kota yang panas dan berdebu. Sore itu, Dika sedang mengaduk-aduk tumpukan sampah di dekat pasar lama. Tangannya cekatan memilah botol plastik, kardus, dan besi karatan. Tapi di antara bau menyengat dan lalat yang beterbangan, terdengar suara lain. Suara yang bukan berasal dari tumpukan barang bekas, bukan dari deru kendaraan, dan bukan pula teriakan pedagang. Itu adalah suara tangis. Pelan, serak, seperti suara yang mencoba bertahan dari kematian. Dika berhenti. Jantungnya berdebar. Ia menoleh, lalu perlahan mendekati suara itu, melewati karung-karung yang berserakan. Saat ia membuka salah satu tumpukan plastik, matanya melebar. Ada sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang. Seorang bayi mungil, kulitnya kemerahan dan tubuhnya dibalut kain tipis yang sudah basah dan kotor. Bayi itu menggeliat, menangis pelan seolah meminta tolong dari dunia yang tak memberinya pilihan. Dika tertegun, kakinya gemetar. "Ya Tuhan, bayi!" bisiknya. Ia berlutut, jemarinya ragu menyentuh tubuh mungil itu. Saat kulit dingin bayi menyentuh tangannya, ada sesuatu dalam dada Dika yang runtuh. Ia menggigit bibir, menahan emosi yang tak ia kenali. "Tenang ya, aku bawa kamu ke tempatku," ucapnya terbata. Dika tahu ia bukan siapa-siapa. Hanya bocah pemulung yang tinggal di bawah kolong jembatan, berteman dengan rongsokan dan bau got. Tapi entah dari mana keberanian itu muncul. Ia menggulung jaket lusuhnya, mengangkat bayi itu dan membungkusnya seadanya. Hujan gerimis mulai turun, membuat tubuh mereka semakin menggigil. Tapi Dika tak peduli. Ia berjalan cepat, mendekap bayi itu erat di dadanya. Dalam hati, ia hanya berdoa, semoga bayi ini kuat, semoga tidak terlambat. Semoga ada harapan. Gubuk tempat tinggalnya tidak lebih dari susunan papan lapuk dan seng karatan. Lantainya dari tanah, dindingnya berlubang, atapnya bocor. Tapi bagi Dika, itu satu-satunya tempat yang bisa ia sebut rumah. Ia merebahkan bayi itu di atas selimut bekas yang ia temukan seminggu lalu menyalakan lilin kecil untuk memberi sedikit kehangatan. "Namamu siapa ya? Kamu cewek ya? Gimana kalau aku panggil kamu Rani?" katanya pelan, berusaha tersenyum meski air matanya menetes. Bayi itu hanya menangis pelan, tapi suara itu kini jadi pengisi kesunyian yang dulu menyesakkan. Dika tak punya apa-apa. Tapi malam itu, ia keluar lagi. Menyusuri gang demi gang, mencari warung yang masih buka. Di kantongnya, hanya tersisa koin receh, hasil dari menjual besi tua pagi tadi. Ia menyerahkannya kepada ibu warung memelas, "Bu, tolong, susu bubuknya satu ya, buat bayi." Ibu warung menatapnya iba, lalu mengambilkan satu sachet kecil dan sebotol air panas. "Ini nak, semoga bayinya sehat ya." Dika mengangguk sambil menahan tangis. Malam itu, ia memberi susu pada bayi itu dengan botol bekas yang ia cuci sebersih mungkin. "Minum ya, kamu harus hidup."
Esoknya, matahari belum benar-benar terbit saat Dika sudah bergegas kembali memulung. Ia kini harus memikirkan dua perut, dua nyawa. Dirinya sendiri dan si kecil Rani. Tapi anehnya, ada kekuatan baru yang muncul. Meski lapar dan lelah, ia merasa semangat. Ada alasan untuk bangun pagi. Ada seseorang yang menantinya pulang. Ia membawa Rani dalam gendongan kain bekas yang digulung seperti selendang. Orang-orang menatap aneh, tapi Dika tak peduli. Ia menyusuri jalanan, mengumpulkan botol plastik dan kardus sambil terus memperhatikan bayi yang terlelap di dadanya. Beberapa orang memperhatikannya. Seorang pedagang nasi uduk menatap penuh tanya. "Itu adikmu?" tanyanya. Dika menggeleng. "Aku nemu dia di tempat sampah." Pedagang itu menghela napas. "Astaga, kamu rawat dia sendiri?" Dika mengangguk. "Iya bang. Aku nggak tahu harus ngapain, tapi aku nggak tega ninggalin dia." Wajah pedagang itu berubah. Ia memberi sebungkus nasi dan berkata, "Ambil ini, buat kalian. Kamu anak hebat, nak." Dika tersenyum malu. Hatinya hangat. Ternyata dunia masih punya sedikit cinta. Malam-malam yang sepi kini diwarnai tangis dan tawa kecil. Rani mulai mengenali suara Dika. Setiap kali ia menangis dan Dika menyanyi pelan, tangisnya mereda. "Tidur ya Ran, malam ini kita tidur pakai langit berbintang, ya," kata Dika. Ia tak punya ayunan, tak punya kasur, tapi ia punya pelukan. Dan dalam pelukan itulah, dua jiwa yang pernah ditolak dunia kini saling menguatkan. 3 hari setelah menemukan Rani, tubuh bayi itu mulai demam. Dika panik. Ia mencoba menurunkan panasnya dengan kain basah, tapi suhu tubuh Rani semakin tinggi. "Ya Tuhan, jangan begini, kamu gak boleh sakit," bisiknya sambil menahan tangis. Ia membawa Rani ke puskesmas, tapi ditolak karena tidak punya identitas. "Anak ini bukan adik kandung kamu?" "Kami nggak bisa terima adik," kata petugas. Dika memohon, tapi pintu ditutup. Putus asa, ia duduk di trotoar, memeluk Rani erat-erat. Hujan turun lagi. Dika menggigil, tapi tetap berusaha menutupi tubuh Rani dengan badannya. Saat itulah seseorang berdiri di depannya, memayungi mereka dengan payung. "Nak, kamu kenapa di sini? Bayinya kenapa?" tanya suara lembut seorang wanita paruh baya. Dika menoleh. Air matanya tumpah. "Tolongin dia, Bu, dia panas. Aku nggak tahu harus gimana." Wanita itu bernama Bu Raras. Ia seorang guru TK yang kebetulan lewat sepulang dari pengajian. Tanpa pikir panjang, ia membawa Dika dan Rani ke rumahnya. Rani segera diberi kompres dan susu hangat. "Kamu istirahat dulu, nak. Biar ibu yang jaga," katanya. Dika menolak. "Enggak, Bu. Aku yang nemuin dia. Aku harus jaga dia." Bu Raras menatap anak kecil itu dengan mata berkaca-kaca. "Kamu bukan cuma menemukan dia, nak. Kamu menyelamatkan dia. Dan kamu menyelamatkan hatiku yang sepi." Hari-hari selanjutnya penuh kehangatan. Bu Raras tak hanya membantu, ia seperti menjadi ibu untuk Dika dan nenek bagi Rani. Ia menyediakan tempat tidur, pakaian bersih, bahkan mainan kecil untuk Rani. Tapi Dika masih canggung. "Bu, aku takut merepotkan, aku bisa tidur di luar aja," katanya suatu malam. Bu Raras tersenyum, memeluknya erat. "Nak, rumah ini terlalu sunyi sebelum kalian datang. Sekarang rumah ini punya tawa, punya hidup." Dika mulai merasa nyaman, tapi tetap memulung sepulang sekolah. Ia ingin tetap bertanggung jawab. Setiap sen yang ia dapat disimpannya dalam toples kecil bertuliskan, "Untuk Rani." Ia ingin membelikan adiknya itu susu terbaik, baju hangat, dan mungkin masa depan yang lebih layak. Kadang ia termenung di depan jendela, melihat langit malam. "Terima kasih Tuhan,
Kau kirimkan malaikat kecil ini, agar aku punya alasan untuk tetap hidup. Sejak malam pertama mereka menginjakkan kaki di rumah Buraras, hidup Dika berubah pelan-pelan. Dari bocah pemulung yang terbiasa hidup dalam dingin dan kelaparan, kini ia mengenal hangatnya perhatian. Tapi Dika bukan anak yang manja. Setiap pagi, ia tetap bangun lebih awal dari siapapun. Ia menyapu halaman rumah Buraras, mengisi air di kamar mandi, bahkan membantu menyuapi Rani sebelum berangkat sekolah. Meski tubuhnya mungil, semangatnya seperti orang dewasa yang sudah banyak makan pahitnya hidup. Buraras selalu mengamatinya dari balik jendela dapur, dan setiap kali itu pula, matanya berkaca-kaca. Tuhan, kenapa anak sekecil ini bisa sekuat itu? Bisiknya dalam hati. Suatu pagi saat sarapan, Buraras duduk di meja makan bersama Dika dan Rani. Ia menatap mereka bergantian, lalu berkata dengan suara pelan namun pasti, "Dika, kamu anak luar biasa. Ibu belum pernah melihat anak seusiamu seteguh ini." Dika menunduk, memainkan sendoknya. "Aku cuma nggak mau Rani ngerasain apa yang aku rasain dulu, Bu. Dulu aku sendirian, kelaparan, kedinginan. Rani masih bayi, dia harus punya orang yang jaga dia," ucapnya lirih. Buraras terdiam sejenak, lalu mengelus punggung Dika. "Kamu udah jadi kakak terbaik yang Tuhan kirim buat dia, Nak." Setelah hari itu, kedekatan antara Buraras, Dika, dan Rani kian kuat. Mereka makan bersama, tertawa bersama, dan bahkan berdoa bersama sebelum tidur. Rani mulai bisa mengoceh dan menyebut "Ka", setiap kali melihat Dika pulang. Dan Dika, setiap kali mendengar panggilan itu, hatinya serasa meleleh. Ia bukan siapa-siapa, tapi bagi bayi kecil itu, ia adalah dunia. Di tengah malam saat suara cicak dan jangkrik jadi latar sunyi, Dika sering duduk di lantai kamar sambil menatap Rani yang tertidur. "Kamu nggak tahu ya, Ran, kamu yang bikin aku kuat. Kamu yang kasih aku alasan untuk tetap hidup." Malam itu, hujan turun deras. Angin menggoyangkan ranting pepohonan, dan suara petir menggelegar dari kejauhan. Tapi di dalam rumah kecil itu, ada kehangatan yang tak tergantikan. Buraras duduk di ruang tamu, merajut benang wol untuk membuatkan topi kecil buat Rani. Sementara Dika duduk di sampingnya, memandangi api di dalam tungku kecil. Mereka diam lama, hanya saling menikmati kebersamaan yang hening tapi penuh makna. Sampai akhirnya Dika bertanya pelan, "Bu, kenapa ibu mau nolongin aku dan Rani? Padahal ibu bisa aja cuek, kayak orang-orang lain." Buraras meletakkan rajutannya. Wajahnya sendu. "Dulu, aku juga pernah kehilangan. Anakku meninggal saat masih bayi. Aku sempat hilang arah, Dika. Rumah ini jadi sepi, dan aku menutup diriku dari dunia. Tapi saat aku lihat kamu memeluk Rani waktu itu di trotoar, kehujanan, aku merasa seperti melihat anakku lagi. Tuhan seperti mengetuk hatiku. Aku tahu, aku nggak bisa menyelamatkan anakku dulu, tapi mungkin aku bisa menyelamatkan kalian sekarang." Dika menunduk, hatinya remuk. Ia bangkit, lalu memeluk Buraras erat-erat. "Terima kasih, Bu, terima kasih banget." Air matanya menetes, begitu juga dengan Buraras. Mereka menangis bersama dalam pelukan, seperti dua jiwa yang saling menemukan tempat pulang. Malam itu, bukan hanya tubuh yang dipeluk, tapi juga luka. Luka-luka lama yang tak pernah disembuhkan oleh waktu, akhirnya sembuh oleh kasih sayang tanpa syarat. Keesokan harinya, Buraras resmi mendaftarkan Dika ke sekolah dasar terdekat. "Aku telat sekolah, Bu," katanya malu. Tapi Buraras menenangkan. "Yang penting kamu mau belajar, Dika. Nggak ada kata terlambat." Ia juga mulai memperkenalkan Dika kepada guru dan tetangga sekitar. Banyak dari mereka yang awalnya ragu, tapi setelah melihat bagaimana Dika merawat Rani dan sikap hormatnya pada orang tua, keraguan itu perlahan berubah menjadi kekaguman.
Beberapa minggu kemudian, di rumah itu tidak lagi terasa sepi. Tawa Rani yang mulai belajar berdiri menjadi irama yang menghidupkan suasana. Dika kini sudah terbiasa duduk di meja belajar, mengerjakan PR dengan serius. Setiap kali nilainya bagus, ia langsung menunjukkannya ke Bu Raras. "Bu, aku dapat 9 di ulangan matematika." Serunya bangga. Bu Raras langsung memeluknya. "Hebat! Kamu bikin ibu bangga." Rani juga ikut tepuk tangan meski belum tahu apa yang sedang dirayakan. Tapi itulah keluarga. Mereka tak selalu mengerti hal yang sama, tapi mereka saling bahagia atas kebahagiaan yang lain. Tapi tetap, dalam diam, Dika kadang masih merasa ragu. Ia takut semuanya hanya mimpi. "Bu, kalau suatu hari ibu bosan sama aku harus kemana?" Tanya Dika suatu malam saat mereka duduk berdua di dapur. Pertanyaan itu membuat Bu Raras terkejut. Ia menggenggam tangan Dika erat. "Nak, kamu ini hadiah buat ibu. Bukan beban. Jangan pernah pikir kamu mengganggu. Kamu anak ibu, bukan karena lahir dari rahim ibu, tapi karena kamu hadir menyembuhkan luka ibu." Sejak itu, Dika belajar bahwa keluarga tak harus dari darah. Kadang, keluarga adalah orang-orang yang memilih untuk saling tinggal meski tidak terikat apapun. Rani semakin besar, dan Dika tak pernah jauh darinya. Ia belajar cara mengganti popok, memandikan bayi, bahkan belajar membaca dongeng anak-anak agar Rani bisa tidur lebih nyenyak. "Kak Dika pinter bacain cerita ya, A," kata Rani sambil tertawa kecil. Dika mencubit pipinya gemas. "Ya dong, kakak ini lulusan Akademi Gubuk Kardus." Suatu hari, saat Dika dan Rani bermain di halaman, datanglah seorang pria dengan wajah penuh ragu. Ia mengenakan kemeja lusuh dan menenteng tas kecil. Bu Raras menyambutnya di teras. "Maaf Bu, saya dengar ada bayi yang ditemukan beberapa bulan lalu. Dan, saya curiga itu anak saya." Dika yang mendengar dari kejauhan langsung memeluk Rani erat. Jantungnya berdetak tak karuan. "Enggak, jangan diambil, dia adikku." Pria itu bernama Hasan. Ia mengaku menyesal telah meninggalkan bayinya di tempat sampah. Saat istrinya meninggal karena melahirkan, ia merasa dunia runtuh. Ia kehilangan akal, tak punya pekerjaan, dan merasa tak sanggup membesarkan bayi itu sendiri. Tapi setelah beberapa bulan mencoba bangkit, ia ingin menebus kesalahan. "Saya cuma ingin melihat dia, Bu, dan kalau boleh, saya mau minta maaf." Malam itu, Dika duduk termenung di depan kamar. Rani sudah tertidur. Ia menahan air mata. "Ran, kalau kamu diambil orang lain, kakak harus gimana?" Tanyanya pelan, seolah bayi itu bisa menjawab. Bu Raras menghampiri, duduk di sampingnya. "Dika, kamu udah jadi bagian dari hidup Rani. Dan Pak Hasan itu, ayah kandungnya. Tapi bukan berarti kamu harus kehilangan dia. Kita bisa cari jalan tengah." Keesokan harinya, mereka duduk bersama di ruang tamu. Dika, Bu Raras, dan Pak Hasan. Udara di ruangan itu terasa tegang. Dika tak bisa menyembunyikan ketakutannya. "Pak, saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya yang nemuin dia. Saya yang jagain dia waktu dia hampir mati. Saya yang kasih susu, yang selimutin dia tiap malam." Suaranya tercekat. "Dia udah kayak adik saya sendiri, Pak. Saya mohon, jangan pisahin kami." Pak Hasan tertunduk. Tangannya bergetar. Ia menatap Dika dalam-dalam. "Nak, aku nggak nyangka kamu bisa sekuat ini. Aku buang anakku karena aku takut, tapi kamu yang bukan siapa-siapa, justru berani nyelamatin dia." Suara pria dewasa itu pecah. Air matanya tumpah. Ia berlutut di hadapan Dika. "Kalau kamu izinkan, aku juga pengen jadi bagian dari hidupnya. Tapi aku nggak akan paksa ambil dia." Akhirnya, mereka sepakat.
Rani tetap tinggal bersama Dika dan Bu Raras, tapi Pak Hasan boleh datang menjenguk dan ikut membantu. Sejak itu, rumah kecil itu makin penuh warna. Cinta datang dalam berbagai bentuk, dari anak kecil yang menyelamatkan, dari ibu yang kehilangan, dan dari ayah yang kembali mencari. Hari-hari berlalu, dan rumah kecil itu perlahan menjadi tempat persinggahan banyak cinta yang tulus. Pak Hasan mulai sering datang, membawa buah tangan untuk Rani, seperti boneka kecil atau buku cerita bergambar. Tapi meski begitu, Dika tetap menjadi sosok utama di mata Rani. Saat Rani sakit demam ringan, yang dicari tetaplah suara lembut Dika dan pelukan hangatnya. "Kak Dika," peluk Rani, gumamnya dalam demam, membuat air mata Dika menetes saat ia memeluk tubuh kecil itu erat-erat. Dalam hati kecilnya, Dika tahu bahwa Pak Hasan bukan orang jahat. Ia hanya pernah kehilangan arah. Tapi Dika masih dihantui rasa takut. Takut kehilangan satu-satunya yang membuatnya merasa berarti di dunia ini. "Bu, aku takut kalau Rani makin dekat sama ayahnya, dia bakal lupa sama aku," ucap Dika pada Bu Raras suatu malam. Bu Raras mengelus kepalanya dengan lembut. "Sayang, kasih sayang itu nggak pernah habis dibagi. Cinta yang kamu kasih ke Rani nggak akan pernah bisa digantikan orang lain. Justru karena kamu sayang, kamu harus belajar ikhlas, belajar berbagi cinta." Dika terdiam lama. Kata-kata itu mengendap di benaknya. Ia tahu Bu Raras benar, tapi mengikhlaskan bukanlah hal yang mudah bagi anak sekecil dia, yang pernah hidup tanpa siapa-siapa, dan kini takut kehilangan siapapun. Tapi malam itu, ia menguatkan hati. Ia berjalan ke kamar Rani, mengecup kening adik kecilnya yang sudah tertidur. "Kakak bakal selalu ada buat kamu, Ran. Meskipun suatu hari kamu udah besar dan gak butuh kakak lagi, kakak bakal tetap jagain kamu dari jauh." Beberapa hari kemudian, Rani dinyatakan sembuh dan ceria kembali. Ia berlari-lari kecil di halaman, memanggil-manggil, "Kak Dika, lihat. Aku bisa lari cepat." Dika mengejarnya sambil tertawa. "Wah, siapa nih yang ngajarin kamu jadi pelari kayak gini?" candanya. Rani tertawa terpingkal-pingkal, sampai akhirnya jatuh ke pelukan Dika. Saat itulah, Pak Hasan berdiri dari jauh, memandangi keduanya. Ia tahu betul, cinta Dika untuk Rani adalah sesuatu yang bahkan ayah kandungnya pun tak akan bisa gantikan begitu saja. Suatu sore di pelataran rumah, Bu Raras duduk bersama Pak Hasan dan Dika. Di antara mereka ada gelas teh hangat dan sepiring pisang goreng. Angin sore meniup pelan, membawa aroma tanah basah dari halaman. Mereka berbincang bukan lagi seperti orang asing, tapi seperti keluarga yang belajar menyatu. "Aku punya rencana, Bu." "Dika," kata Pak Hasan sambil menatap serius. "Aku pengen bantu biaya sekolah Dika. Aku nggak bisa ganti masa lalunya, tapi aku pengen jadi bagian dari masa depannya." Dika terdiam. Ia menatap Pak Hasan lama, sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Kalau Bapak ikhlas, aku mau." Jawaban itu sederhana, tapi berat. Sebab bagi Dika, menerima bantuan dari orang yang dulu membuang bayi yang ia selamatkan bukan perkara kecil. Namun kini ia belajar bahwa semua orang bisa berubah, termasuk Pak Hasan. Dan mungkin ini bukan tentang siapa yang lebih dulu mencintai, tapi siapa yang benar-benar bertahan. Sejak saat itu, hidup Dika berubah semakin berarti. Ia tak lagi sendirian berjuang. Pak Hasan mulai menemaninya belajar di malam hari. Kadang mereka tertawa bersama, kadang berdebat soal-soal matematika. "Pak Hasan salah, 2 tambah 2 itu 4 bukan 5, kata Dika dengan wajah polos. Pak Hasan mengangkat tangan tanda menyerah. "Ampun, jagoan. Kamu lebih jenius dari Bapak ternyata." Dari hubungan yang awalnya penuh curiga, perlahan tumbuh rasa hormat dan kepercayaan. Dika mulai memanggil Pak Hasan dengan sebutan Pak, bukan lagi Bapak Rani.
Dan Pak Hasan pun semakin menyayangi Dika layaknya anak sendiri. Bahkan di momen tertentu, ia berkata pelan, "Kalau kamu mau, aku mau jadi ayah kamu juga, Dik." Dika terdiam lama, menunduk lalu berbisik, "Boleh, asal Rani tetap jadi adikku ya." Waktu terus berjalan, dan Rani tumbuh menjadi gadis kecil yang manis. Usianya kini hampir 5 tahun. Sementara Dika mulai duduk di bangku SMP. Ia bukan bocah pemulung lagi. Tapi bekas luka di tangannya, bekas gores kardus dan logam rongsokan masih terlihat jelas. Namun kini, luka itu menjadi lambang perjuangannya. Di sekolah, ia dikenal sebagai anak yang rajin dan sopan. Bahkan kepala sekolah pernah berkata kepada Bu Raras, anak itu seperti mutiara di lumpur, bersinar meski datang dari tempat yang kotor. Dika mulai bermimpi besar. Ia ingin jadi guru, agar bisa mengajar anak-anak jalanan seperti dirinya dulu. "Aku pengen mereka punya harapan, Bu. Kayak aku yang dulu punya ibu dan Rani," ucapnya pada Bu Raras saat mereka duduk di beranda rumah. Bu Raras mengusap air matanya. "Mimpimu itu hadiah paling indah yang pernah ibu dengar." Mereka saling menatap dan tersenyum, dalam senyap yang penuh haru. Hubungan Dika dan Rani semakin kuat. Tiap malam, mereka selalu berdoa bersama. Kadang Dika membacakan cerita dongeng sebelum tidur. Kadang Rani memeluknya dan berkata, "Kak Dika janji ya, jangan ninggalin Rani." Dika mengangguk sambil membalas pelukannya, "Kakak enggak kemana-mana, sayang." Janji itu bukan sekadar kata, tapi sumpah dalam hati yang tak akan pernah ia ingkari. Namun kehidupan tak selalu lembut. Suatu pagi, saat Dika hendak berangkat sekolah, Bu Raras pingsan di dapur. Mereka panik. Pak Hasan segera membawa Bu Raras ke rumah sakit. Di sanalah kenyataan pahit itu terungkap. Bu Raras mengidap penyakit kronis yang selama ini tak ia ungkap. "Maaf, Ibu nggak mau bikin kalian khawatir," ucapnya lirih dari ranjang rumah sakit. Dika menggenggam tangan Bu Raras erat. "Tapi kenapa nggak bilang dari dulu, Bu?" Suaranya bergetar. Hari-hari di rumah sakit menjadi babak baru dalam perjalanan hidup mereka. Dika dan Pak Hasan bergantian menjaga. Rani kadang ikut, membawa boneka dan menyanyikan lagu untuk Ibu Raras. Dika yang dulu hanya bocah pemulung, kini menjadi tulang punggung kecil yang sabar. Ia belajar mengatur jadwal sekolah dan merawat orang sakit. Ia menyuapi Bu Raras, mengelap keringatnya, bahkan menenangkannya di malam hari saat tubuh Bu Raras menggigil karena obat. Suatu malam, Bu Raras memanggil Dika ke sisinya. Suaranya lemah, tapi matanya penuh harap. "Dika, Ibu tahu hidup ini nggak selalu mudah. Tapi kamu sudah buat Ibu bangga. Jaga Rani ya, dan terus jadi anak baik. Kamu cahaya yang Tuhan kirim buat banyak orang." Dika menangis, memeluknya erat. "Bu, jangan pergi dulu, aku masih butuh Ibu." Beberapa minggu kemudian, Bu Raras menghembuskan napas terakhirnya dalam tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Tangis Dika pecah seperti hujan deras yang tak bisa ditahan. Ia tak berteriak, hanya diam memeluk tubuh ibu yang kini tak lagi bergerak. Rani pun masih terlalu kecil untuk benar-benar mengerti. "Ibu tidur ya, Kak?" tanyanya polos. Dika tersenyum sambil mengelus rambut Rani. "Iya sayang, Ibu tidur panjang, dan sekarang dia jadi bintang di langit." Pemakaman Bu Raras dihadiri banyak orang. Tetangga, guru-guru, bahkan beberapa anak jalanan yang pernah dibantu oleh beliau datang memberikan penghormatan. Dika berdiri di depan pusara, menggenggam tangan Rani erat. Pak Hasan berdiri di samping mereka, memayungi keduanya. "Dika, kamu nggak sendiri," ucapnya pelan. Dika mengangguk. "Iya, Pak. Tapi aku harus kuat, karena aku udah janji sama Ibu buat jaga Rani." Sejak saat itu, Dika tak hanya jadi kakak. Ia jadi segalanya bagi Rani,
pelindung, teman, bahkan sosok yang menuntunnya dalam hidup. Ia juga mulai menulis cerita kehidupannya, berharap kelak bisa membagikan kisahnya kepada dunia. Mungkin dari kisah kita, orang-orang bisa belajar bahwa cinta dan kasih sayang bisa lahir bahkan dari tumpukan rongsokan, ucapnya suatu hari kepada Pak Hasan. Dan begitulah, kisah bocah pemulung yang menyelamatkan bayi dari tempat sampah, lalu diselamatkan balik oleh cinta si bayi dan seorang ibu, kini menjadi kisah hidup yang penuh pelajaran tentang kasih sejati, pengorbanan, dan harapan. Tahun demi tahun berlalu. Dika kini bukan lagi anak kecil dengan baju lusuh dan tangan penuh luka. Ia tumbuh menjadi remaja tangguh dengan semangat belajar yang luar biasa. Di sekolah menengah atas, Dika dikenal sebagai siswa teladan. Guru-guru kagum pada ketekunannya, teman-temannya menghormatinya. Tapi meski dunia mulai mengenalnya sebagai siswa berprestasi, Dika tetap pulang ke rumah kecil sederhana yang dipenuhi kenangan, tempat Rani selalu menantinya di depan pintu dengan senyum manis dan pelukan hangat. "Kak, Dika pulang. Aku bikin gambar keluarga, lihat." Teriak Rani menunjukkan gambar 3 orang. Ia, Dika, dan Ibu Raras yang digambarkan sedang tersenyum dari langit. Gambar itu selalu membuat Dika terdiam sejenak. Ia menatap langit yang mulai menggelap di luar jendela. Dalam hatinya, ia berkata pelan, "Bu, aku jaga janji. Aku jaga Rani, dan aku terus berusaha jadi orang yang ibu banggakan." Ia sadar bahwa masa lalunya tidak bisa dihapus, tapi ia bisa menulis masa depan dengan tinta perjuangan dan kasih sayang. Dika tak pernah lagi memungut rongsokan, tapi ia tak pernah lupa bau keringat dan debu yang dulu menemaninya di jalanan. Justru dari situ, ia menanamkan semangat untuk terus bangkit dan membantu mereka yang tertinggal. Rani kini mulai sekolah dasar. Ia cerdas seperti Dika, ceria, dan selalu membawa semangat kemanapun ia pergi. Tapi yang paling membuat Dika bangga adalah ketika guru Rani mengatakan, Rani itu penuh empati. Ia selalu menolong teman yang kesusahan. Dika tersenyum haru. Ia tahu bahwa cinta yang ia tanamkan di hati Rani mulai tumbuh menjadi kebaikan yang nyata. Di rumah, setiap malam sebelum tidur, Rani selalu mencium kening Dika dan berbisik, "Makasih ya, Kak Dika. Kalau nggak ada kakak, Rani nggak tahu sekarang ada di mana." Suatu hari, Dika mendapatkan undangan untuk mengikuti lomba menulis kisah inspiratif tingkat provinsi. Awalnya, ia ragu. "Cerita hidupku, pantas nggak, Bu Guru?" tanyanya pada guru bahasa Indonesianya. Sang guru tersenyum dan berkata, "Justru kisahmu harus dibaca banyak orang, Dik. Kisahmu bukan cuma tentang bertahan hidup, tapi tentang memberi hidup pada orang lain." Dengan gemetar, Dika mulai menulis. Ia menuliskan tentang malam ketika ia menemukan bayi dalam kardus, tentang tangis yang menggetarkan hatinya, tentang pelukan Bu Raras, dan tentang janji yang ia pegang sampai hari ini. Ia menulis bukan untuk menang, tapi untuk membagikan cinta. Dan tanpa disangka, tulisannya menjadi viral. Media lokal mengangkat kisahnya, lalu media nasional mengikuti. Dalam sekejap, nama Dika dikenal banyak orang. Wartawan datang ke rumahnya, ingin mewawancarainya. "Apa yang membuatmu bertahan selama ini, Dika?" tanya salah satu jurnalis. Dika menjawab dengan suara lembut, "Cinta. Cinta dari seorang bayi yang aku selamatkan, dan cinta dari seorang ibu yang tak pernah melahirkan aku, tapi melahirkan kembali harapan dalam hidupku." Tak lama setelah itu, ia diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan dari kementerian. Di panggung, ia berdiri dengan mata berkaca-kaca, menggenggam tangan Rani yang menemaninya. Ia menatap ribuan mata yang menyorotnya dan berkata, "Saya hanyalah bocah pemulung, tapi ketika saya menyelamatkan bayi dari kardus itu, saya tidak tahu bahwa sesungguhnya, bayi itu juga sedang menyelamatkan saya." Suasana ruangan hening sejenak, sebelum riuh tepuk tangan menggema di aula besar itu. Rani menatap kakaknya bangga.
Kak Dika keren banget. Setelah menerima penghargaan, Dika diundang menjadi pembicara di berbagai forum anak-anak dan remaja. Ia bercerita tanpa menyembunyikan air matanya. Ia ingin mereka tahu bahwa hidup bisa sangat kejam, tapi juga bisa sangat indah bila dihadapi dengan cinta dan keberanian. Jangan malu dengan masa lalu kalian. Jangan takut karena kalian bukan siapa-siapa. Karena dari tempat yang paling gelap, bisa muncul cahaya yang menyinari banyak orang, ucapnya pada sekelompok anak-anak jalanan yang memandangnya dengan kagum. Dika mulai aktif membantu komunitas jalanan. Ia menggalang dana untuk pendidikan anak-anak yang tak punya biaya. Bahkan, ia mendirikan komunitas kecil bernama Rongsok Berkah, tempat anak-anak pemulung bisa belajar, bermain, dan bermimpi. Di sana, ia bukan hanya guru. Ia adalah kakak, sahabat, dan panutan. Rani juga ikut aktif, mengajari anak-anak menggambar dan menari. Kak Dika, kita kayak Ibu Raras sekarang ya, ngajarin anak-anak supaya punya harapan. Dika tersenyum dan mengangguk. Iya, Ran. Kita teruskan warisan ibu. Tak jarang di malam hari, Dika termenung di beranda rumah, menatap langit penuh bintang. Ia merasa seolah Bu Raras sedang tersenyum dari atas sana. Ia membayangkan bagaimana jadinya kalau waktu itu ia tak pernah menoleh pada kardus di pinggir jalan. Apa aku masih hidup? Apa Rani bisa tumbuh? Gumamnya. Tapi ia cepat-cepat menghapus pertanyaan itu. Karena kenyataan hari ini adalah bukti bahwa satu keputusan kecil bisa mengubah takdir. Di usia 19 tahun, Dika mendapatkan beasiswa kuliah di salah satu universitas ternama. Jurusan yang ia pilih? Pendidikan anak-anak kurang mampu. Aku ingin lebih dari sekadar cerita viral, Bu Guru. Aku pengin jadi jembatan buat anak-anak yang selama ini nggak punya suara, katanya saat berpamitan pada guru-guru SMA-nya. Semua guru menangis bangga. Kami belajar banyak dari kamu, Dika. Terima kasih karena sudah menginspirasi. Kehidupan Dika mulai stabil. Ia kini kuliah sambil mengajar anak-anak jalanan, dibantu relawan yang terinspirasi dari kisah hidupnya. Pak Hasan, yang dulu menyesali kesalahan, kini menjadi sosok ayah sepenuhnya. Ia mendukung semua langkah Dika dan terus menjaga Rani. Mereka tak punya darah yang sama, tapi cinta mereka lebih kuat dari ikatan darah. Bahkan Rani sering berkata pada teman-temannya, aku punya dua ayah. Yang satu ayah kandung, satu lagi Kak Dika. Tapi yang paling aku sayang tetap Kak Dika. Suatu malam ulang tahun Rani ke-10, Dika menyiapkan kejutan kecil. Lilin, kue sederhana, dan lagu ulang tahun dari anak-anak Rongsok Berkah. Rani meniup lilin dan memeluk Dika. Makasih Kak. Kalau waktu itu kakak nggak nolongin aku, mungkin aku udah nggak ada. Dika memeluknya erat. Enggak, Ran, justru karena kamu, aku masih ada. Kini, Dika bukan lagi bocah pemulung yang dipandang rendah. Ia adalah simbol harapan. Namanya disebut-sebut di buku pendidikan, kisahnya dijadikan film pendek oleh mahasiswa. Tapi di balik semua itu, Dika tetap sederhana. Ia masih menyuapi anak-anak pemulung, masih memeluk Rani setiap pagi, masih memandangi langit malam sambil berkata dalam hati, Bu, ini semua karena ibu. Ia menulis buku. Judulnya, Dari Kardus ke Surga Kecil. Buku itu laris, tapi lebih dari itu, ia senang karena ribuan anak membaca dan merasa tidak sendirian. Dalam satu sesi tanda tangan buku, seorang ibu muda datang sambil membawa bayi. Mas Dika, saya buang bayi saya dulu. Tapi saya nyesel. Saya baca kisah Mas Dika, saya tobat. Terima kasih, ucapnya dengan air mata. Dika tak banyak bicara. Ia hanya memeluk wanita itu dan berkata, selama masih hidup, kita masih bisa berubah. Dan begitulah kisah ini berakhir, atau mungkin baru dimulai. Dari rongsokan kehidupan,
dari sebuah kardus di pinggir jalan, lahir dua jiwa yang saling menyelamatkan. Dika dan Rani bukan siapa-siapa, tapi cinta yang mereka pelihara telah menjadikan mereka cahaya bagi banyak hati yang pernah padam.